Ya ibu-ibu, masih di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Jangan lupa ya di follow Twitternya @kinantijaktv atau juga Instagramnya. Anda bisa share pertanyaan maupun share fotonya bersama sang buah hati juga boleh ya. Nah, dan jangan lupa kalau misalnya Anda ingin ajukan pertanyaan, silahkan kirimkan email di kinantijaktv@gmail.com. Dan balik lagi soal cacar nih Bu Dokter. Jadi tadi VV sudah ada pertanyaan seputar makannya sudah, ya. Iya. Mau ditanyain langsung nih. Nih pertanyaan pamungkas kayaknya. Iya Bu, kalau misalnya kan anak lagi kena cacar Bu. Ya. Nah dalam kondisi cacar itu ada nggak sih Bu kayak bentuk makanan mungkin yang tidak bisa diberikan kepada anak, mungkin kalau diberikan pantangan mungkin semakin gatel atau bagaimana Bu? Makanan kalau pada saat anak sakit secara umum sama. Normal kita ya, harus memberikan makanan secukup mungkin, sesehat mungkin. Mungkin kalau dia nggak suka makan banyak ya berarti kita harus nawarinya sering-sering gitu kan, antisipasinya ya. Kalau dia sudah makannya banyak ya sudah, berarti kan kita yakin nih dia bakal lebih cepat sembuh. Kalau pantangan pada saat anak sakit cacar sebenarnya tidak ada, tetapi ini beberapa makanan kan lebih mudah menyebabkan gatal. Ada efek padahal gatal. Kan sudah gatal dia ya. Jadi misalnya makan ikan, kalau sehari-hari mungkin dia kadang-kadang makan ikan, kadang-kadang gatel, nah itu lebih baik dihindari dulu. Ikan, telur gitu. Ikan, telur, yang semacam itu. Seafood itu begitu yang bisa ya. efek dia kembali jadi gatal lagi. Ya, maksudnya bukan menjadi gatal kembali, tetapi memperhebat gatalnya. Oke, nah Ibu mungkin ini juga ada pertanyaan. Kalau misalnya kan ada anak cacar nih, tahu di sekolahan nih biasa nih Bu Dokter, anaknya cacar, wah gitu kita langsung yang mikir kalau misalnya ibunya juga belum cacar nih bisa tertular juga katanya ya Dok ya. Kalau ibunya belum pernah terkena cacar dan belum pernah imunisasi, iya bisa terkena. Indah belum berarti. Saya udah Bu, di sini Bu, disuntik cacarnya dulu nih. Nah kalau misalnya anak sudah kena cacar, apakah dia bisa terulang kembali kena virus cacarnya atau bagaimana Dok? Bisa sih. Karena virus cacar ini kalau dia sudah sembuh bukan berarti dia keluar dari tubuh, tetapi dia diam di dalam tubuh. Nah, dia bisa reaktivasi istilahnya itu kalau kondisi si anak sedang tidak baik. Misalnya dia lagi kecapean atau sedang ada sakit yang lain. Kalau misalnya asupannya kurang Bu, asupannya kurang itu juga bisa lebih gampang memasukkan virus itu ya. Kayak kita sakit pilek aja ya. Kalau lagi kondisi lagi jelek, kita lebih gampang sakit pilek, lebih cepat batuk gitu. Itu kan virus juga kan. Jadi kita harus lebih hati-hati juga ini kalau misalnya anak sudah ini bukan berarti tidak bisa terulang kembali begitu ya Dok. Cuman biasanya kalau sudah pernah cacar air, nanti yang muncul lagi itu adalah jenis yang sering kita bilang kena herpes zoster. Virusnya sama, cuman dia kalau cacar air itu kan seluruh tubuh ya. Kalau ini beberapa bagian tertentu. Lebih berbahaya nggak Bu? Sama aja sih, ya. Oh gitu. Oke. Kalau misalnya anak sudah terindikasi cacar, ada nggak sih obat-obat yang diberikan sama dokter yang harus diminum begitu? Ya ada pasti ada. Makanya itu perlu datanglah ke dokter. Satu memastikan diagnosis, yang kedua obat berapa lama Itu obat apa aja biasanya Dok? Maksudnya penahan gatal atau apa? Ya mungkin yang pertama mungkin antivirus ya, tapi antivirus ini nggak harus diberikan juga sih, tergantung kondisi anaknya ya. Antivirus, lalu obat gatal, obat gatal juga nggak selalu diberikan. Bu, yang saya dengar Bu, anak-anak mungkin di bawah usia mungkin 5 tahun Bu ya, itu katanya kalau sering mungkin sakit sedikit dikasih antivirus kayak antibiotik segala macam itu malah makin nggak bagus Bu ya. Waduh, susah itu jawabnya. Enggak lah, kalau diberikan sesuai indikasi saya kira tidak. Kan kita dokter biasanya memberikan obat tuh misalnya antibiotik dan antivirus itu dia udah kasih tahu Bu, yang ini harus diminum sekian hari, tidak boleh kurang gitu. Yang ini nggak perlu diminumkan antibiotik, nggak perlu diminumkan antivirus gitu. Oke, jadi banyak sekali yang harus kita perhatikan ya tadi ya, dari mulai bintik merahnya sampai itu kan masa inkubasinya ini kan lumayan lama ya, seminggu. Jadi perawatannya juga harus benar. Dan Dok, kalau misalnya di sekolah nih Dok, masalahnya kan anak-anak kita nggak tahu ya anak kita ini
bersentuhan dengan siapa, mungkin lagi sebenarnya lagi kurang enak badan temennya, terus tiba-tiba besoknya, wah ini nggak masuk karena sakit cacar. Kita kan ibu-ibu juga kadang-kadang, wah jangan-jangan anak saya tertular atau bagaimana. Nah ini bagaimana sih cara proteksi yang paling benar terhadap anak kita supaya tidak tertular oleh virus-virus seperti itu? Pencegahannya gitu, Dok. Pencegahannya ya jelas tingkatkan ketahanan tubuh anak ya. Jadi gini Bu ya, berarti artinya kalau misalnya teman itu kena cacar, kalau kita ketahanan tubuhnya bagus, belum tentu bisa gampang kena. Ada beberapa, mungkin dia kena, tapi tidak hebat. Tidak hebat ya. Mungkin yang sakit itu lebih hebat. Kalau misalnya anak kita nih daya tahan tubuhnya cukup baik, mungkin kena tapi nggak terlalu hebat. Dan biasanya ini sih kontak yang dekat ya. Misalnya mungkin itu teman mainnya ya. Kalau lain kelas nggak selalu lah. Yang bahaya kalau misalnya yang sering sekali berdekatan, yang dia pegang bareng-bareng atau ini atau sering pokoknya sering deket lah maksudnya. Dok, ini ada pertanyaan juga nih dari Twitter. Kita baca dulu ya dari Gardu. Dokter, kalau diberi minum air kelapa hijau, apakah bisa menjadi sembuh, menyembuhkan cacarnya begitu? Air kelapa hijau, tapi ditahan dulu ya Dok ya, karena kita harus break dulu ya pemirsa dan ibu-ibu. Tentunya kita akan bahas lagi mengenai cacar di segmen terakhir nanti. Tetaplah di Kinanti, kisah ibu dan buah hati. Ya, masih di Kinanti, kisah ibu dan buah hati. Tadi sudah ada pertanyaan di Twitter, apakah air kelapa hijau ini bisa menyembuhkan penyakit cacar air atau tidak, Bu Dokter? Penyakit virus itu akan sembuh sendiri, itu teorinya. Teorinya akan sembuh sendiri. Dengan meningkatkan daya tahan tubuh seorang anak, pasti dia makin cepat sembuh. Jadi air kelapa hijau bukan menyembuhkan lah ya. Kalau saya belum baca penelitian air kelapa hijau nih ceritanya. Sugesti aja kali Bu ya, sugesti aja dengan kelapa hijau. Ibu-ibu kasih air kelapa hijau, biasanya sih kalau aku dengarnya suka kalau panas ya Dok ya, air kelapa hijau murni itu bisa menurunkan panas, katanya sih begitu. Gatal katanya ya. Oh, gatal juga ya Dok ya. Oke, nah ini kan suatu bentuk proteksi juga nih terhadap anak buah hati kita, apalagi kalau misalnya di sekolah tadi bersentuhan dengan teman-teman yang mungkin sedang terjangkit penyakit begitu. Kita harus berikan vitamin juga nih Dok, katanya setiap hari. Sebenarnya ini boleh atau enggak sih Dok vitamin itu setiap hari? Kalau pertanyaan itu saya kembalikan ke orang tua ya. Setiap orang tua punya kebijaksanaan sendiri, punya keputusan sendiri, tapi saya lebih anjurkan orang tua yang bertanya seperti itu membawa ke dokter anak, dan dokter anak itu biasanya sudah bisa melihat apakah anak ini perlu vitamin, bisakah, haruskah setiap hari, jenis vitamin yang mana gitu. Yang bagus apa Bu? Jenis vitaminnya Bu? Wah. Vitamin apa gitu? Kandungannya apa Bu? Yang kandungannya lengkap, yang kandungannya lengkap itu lebih terutama baik. Vitamin. Semua vitamin punya jalur masing-masing di dalam badan ya. Punya fungsinya masing-masing begitu ya. Kecuali dia sakit tertentu ya sudah ketahuan yang ini nih dia kurang vitamin apa gitu. Nah, memang ada. Kalau untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya itu biasanya vitamin apa Bu yang biasa digunakan Bu? Saya selalu mengatakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh selalu adalah makanan yang sehat. Itu pasti. Makanan yang sehat itu seperti apa Dok? Itu yang dibilang 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ya, protein, karbohidrat, lemak, begitu ya. Oke, dokter nih juga ada pertanyaan titipan. Katanya nih kalau misalnya banyak yang nitip ya. Campak dan cacar itu katanya suka mirip gitu gejalanya. Jadi bintik-bintik merah. Kadang istilah kasarnya kecelek gitu. Dipikir campak, ternyata habis itu timbul airnya gitu. Nah, ini bedanya apa aja sih Dok kalau misalnya campak dan cacar air ini? Kalau campak dan cacar air itu memang kadang-kadang belakangan baru ketahuan ya. Oh ternyata dia campak, oh ternyata dia cacar air. Tapi gejala sama? Tapi memang awalnya itu dia sama lah ya. Badannya demam-demam, sumeng-sumeng, batuk pilek, lemes, rewel, terus muncul merah-merah. Nah tapi seperti kita tahu campak nggak pernah merahnya itu berubah jadi air, jadi ada airnya gitu. Sementara kalau cacar dia akan berubah.
Gitu ya. Jadi beda banget ya antara campak dan cacar air ini. Oke, Veve mungkin dari tadi aku belum nanya Veve nih. Veve sebagai ditanya nih. Jadi grogi ditanya sama Indah. Sebagai single parent begitu ya, yang bapak yang masih ngurusin anaknya sendiri begitu. Nah, ini ada momen-momen gak sih yang paling bikin panik gitu ketika anak sakit? Ya mungkin yang pertama yang tadi saya katakan ya, ketika mungkin itu momen pertama sekali saya ngeliat anak saya diambil darah, itu benar-benar yang sangat benar-benar bagaimana ya. Ya dalam hati sih sangat ini ya, sedih lah ya ngeliat anak kayak begitu, dia jerit-jerit dan nggak pengen kejadian ini terulang lagi. Dan akhirnya saya berpikir bahwa supaya tidak terulang lagi ya saya harus lebih benar-benar concern dengan kesehatan anak, yaitu dengan higienis, dengan makanan semua segala macam harus lebih diperhatikan supaya mencegah lah tidak ada kejadian seperti gitu lagi. Makanan, vitamin begitu ya dok ya. Wah, luar biasa sekali Veve. Tapi memang mungkin ada. Mau juga jadi single parent? Jangan dong Veve. Tapi memang kalau misalnya anak itu kalau sakit nih dok, panas-panas itu kan paling seringnya dok ya. Panas 37, 37,5 gitu, sampai yang paling panasnya mungkin 40 begitu ya dok ya. Ketika panas berapa sih dok kita harus periksain ke dokter dan sudah berapa lama begitu? Yang namanya panas sebenarnya 37,8 ke atas atau 38. Yang 37 itu bukan panas. 37,8 belum ya? 37 itu belum. Oke, 37,8. Berarti kalau 37,8 masih tidak perlu khawatir. 37,9, 38 itu yang dibilang demam. Yang kalau saya memang biasanya kalau demam sehari itu kebanyakan virus, begitu daya tahan tubuhnya naik dia sembuh gitu. Oke, baik kalau gitu terima kasih banyak ya Dokter Datu, juga Veve juga terima kasih sudah hadir di sini. Pasti masih banyak pertanyaan, nanti dilanjut lagi ya. Tapi terima kasih banyak dan semoga informasi ini semua tadi perbincangan kita bermanfaat sekali untuk ibu-ibu, bapak-bapak semuanya di rumah, dan tentunya kita karena kita sayang sama anak jadi kita harus berikan yang terbaik juga sama anak kita. Dan sampai jumpa lagi esok di hari dan jam yang sama di Kinanti Kisah Ibu dan Buah Hati. Sampai jumpa.